Bersamaan dengan itu, Mbah Bejo melihat ada sosok wanita yang memakai baju hitam, semua serba hitam menuju tempat pembuatan tempe. Dan Mbah Bejo berteriak, "Hei, sopo kowe?" Seketika itu Mbah Bejo berjalan menuju tempat pembuatan tempe. Betapa terkejutnya Mbah Bejo melihat tempenya sudah berwarna hitam, sudah mulai membusuk. Aku krungu-krungu tempe bosok ngene iki kena santet banyu pati jenenge Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Untung Direkam. Cerita kali ini berjudul Santet Banyu Pati. Santet ini dialami oleh Mbah Bejo. Mbah Bejo ini berada di satu kecamatan di Brebes, dan dia ini mempunyai pabrik tempe. Jadi rumahnya ini dibuat pabrik tempe untuk setiap hari tempenya ini dijajakan di pasar. Setiap hari setelah sholat subuh, Mbah Bejo ini berangkat menuju pasar untuk menjajakan tempe-tempenya. Jadi Mbah Bejo itu mempunyai lapaknya itu tidak terlalu besar. Jadi setiap Mbah Bejo itu sudah datang, Mbah Bejo ini sebelum datang di lapaknya, jadi sudah ada beberapa orang yang sudah mengantri atau sudah menunggu kedatangan Mbah Bejo yang membawa dagangan tempenya ini. Jadi pada saat itu tempe ini adalah makanan favorit. Hampir setiap hari tempenya Mbah Bejo ini tuh laris, karena ya memang tadi tempe adalah makanan favorit pada saat itu. Jadi di pasar itu banyak pedagang-pedagang tempe. Jadi di sekelilingnya Mbah Bejo itu juga ada penjual tempe-tempe gitu kan. Ada beberapa orang yang bertanya-tanya, kenapa Mbah Bejo ini dagangannya selalu laris dan tidak ada yang tersisa satu pun, tidak ada, pasti habis. Ada salah satu orang atau pedagang ini mendekati Mbah Bejo dan bertanya, "Mbah Bejo, resepnya jenengan itu apa? Jadi resepnya tempe ini apa?" gitu kan. Mbah Bejo menjawab, "Ya padha wae, resepnya gak beda kayak kanca-kanca liyane. Mong nggonanku iki banyune resik." Karena saking larisnya tempe Mbah Bejo, tak butuh waktu lama Mbah Bejo menjajakan tempenya. Bahkan saking larisnya tempe Mbah Bejo ini, tidak sedikit orang yang berada di situ iri kepada Mbah Bejo. Karena itu tadi, karena tempenya ini laris hanya butuh waktu 2-3 jam itu. Mereka yang iri terhadap usahanya Mbah Bejo ini melakukan berbagai cara agar Mbah Bejo ini tidak berjualan kembali. Singkat cerita, setiap pagi setelah sholat subuh, Mbah Bejo selalu berdoa kepada Tuhan agar dilancarkan semua urusannya dan dimudahkan dalam Mbah Bejo mencari rezeki. Namun, keanehan terjadi pada pagi itu ketika Mbah Bejo akan mengangkat tangannya untuk berdoa. Seketika itu lampu mati. Ketika Mbah Bejo akan menyalakan lampu,
Mbah Bejo melihat bahwa pintu depan itu sudah terbuka. Padahal Mbah Bejo yakin bahwa malam itu semua pintu sudah dikunci dengan rapat. Ketika Mbah Bejo akan menutup pintu, Mbah Bejo merasakan ada hembusan angin yang sangat kencang dan dingin sekali. Bersamaan dengan itu, Mbah Bejo melihat ada sosok wanita yang memakai baju hitam, semua serba hitam menuju tempat pembuatan tempe. Dan Mbah Bejo berteriak, "Hei, sopo kowe?" Seketika itu Mbah Bejo berjalan menuju tempat pembuatan tempe. Dan betapa terkejutnya Mbah Bejo tidak melihat di situ tidak ada orang sama sekali, dan sontak Mbah Bejo bertanya kepada karyawannya yang bernama Mamat, "Mat, mungkin ngerti wong wedok nggawe klambi ireng, kabeh ireng?" Mamat menjawab, "Mboten Mbah, mboten enten tiyang mriki." Karena Mbah Bejo tidak mengambil pusing kejadian pagi itu, Mbah Bejo langsung menyiapkan dagangannya yang akan dijual di pasar nanti. Sesampainya di pasar, seperti biasa, Mbah Bejo mempersiapkan tempe-tempenya dijajakan di lapaknya. Pada saat itu sudah banyak sekali orang yang mengantri dan menunggu Mbah Bejo ini mengeluarkan tempenya. Seperti biasa, dalam 2 jam, dagangan Mbah Bejo ini habis, tidak tersisa. Dikarenakan dagangan Mbah Bejo ini sudah habis, Mbah Bejo membereskan lapaknya dan akan pulang. Di tengah Mbah Bejo ini membereskan lapaknya, datanglah salah satu pedagang tempe, namanya Pak Ali. Pak Ali ini mendatangi Mbah Bejo dan langsung berkata, "Mbah Bejo, kowe iki apa duwe penglaris? Duwe pesugihan to?" Seketika itu Mbah Bejo menjawab, "Astagfirullahaladzim, aku ki gak duwe lho kaya ngono kuwi apa kuwi?" Pak Ali langsung menyaut, "Eleh rasa agamis we, terahno we duwe pesugihan to." Dan langsung Pak Ali ini meninggalkan Mbah Bejo yang membereskan lapaknya. Mbah Bejo setelah itu langsung pulang menuju rumahnya untuk mempersiapkan dagangannya untuk besok. Singkat cerita, Mbah Bejo sudah sampai di rumah. Mbah Bejo langsung menurunkan dagangannya, tempat dagangannya ini, dan langsung menuju tempat pembuatan tempenya. Dalam perjalanan menuju, Mbah Bejo ini mendengar gemericik air yang berada di belakang rumah tempat pembuatan tempe ini. Tiba-tiba Mbah Bejo mendengar gemericik air yang berasal dari sumur tempat pembuatan tempe. Saat Mbah Bejo menuju ke tempat pembuatan tempe, Mbah Bejo ini merasakan aura yang berbeda di tempat pembuatan tempe tersebut. Mbah Bejo ini merasa merinding sekali dari tangan sampai kakinya ini sangat merinding dan bulu kuduknya ini berdiri. Betapa terkejutnya Mbah Bejo melihat tempenya sudah berwarna hitam, sudah mulai membusuk. Padahal membutuhkan 1 minggu agar tempe-tempe ini menjadi busuk. Mbah Bejo ini bertanya kepada karyawannya, "Mat, iki nyapo tempe nih?" Mamat pun menjawab, "Kula mboten ngertos, Mbah." Dalam kebingungan itu, Mbah Bejo langsung bertanya kepada tetangganya yang sama-sama
memproduksi tempe. Pak Adi, tempemu apa ireng ngene iki kaya nggonanku? Pak Adi menjawab, "Nggih, Mbah, ngene kula nggih ngoten niku. Ireng." Mbah Bejo kembali bertanya kepada Pak Adi, "Kene apa ya Pak Adi, kok tempene awake dhewe ngene iki?" Pak Adi menjawab, "Aku krungu-krungu tempe bosok ngene iki kena santet banyu pati jenenge, Mbah." Santet iki nyerang sumber banyu sing gene dienggo resiki dele dienggo tempene awake dhewe ngene iki, Mbah. Di tengah percakapan Pak Adi dan Mbah Bejo, datanglah pelanggan Mbah Bejo yang membawa tempe yang sudah menghitam. Pelanggan tersebut meminta ganti rugi karena tempe yang baru dibelinya ini sudah membusuk. Tanpa pikir panjang, Mbah Bejo ini langsung mengganti rugi, memberikan uang kepada si pelanggan tersebut. Keesokan harinya, Mbah Bejo mengurungkan niatnya untuk berjualan karena semua dagangannya ini tidak bisa dijual karena sudah busuk. Mbah Bejo meminta tolong ke Pak Anto untuk datang ke rumah untuk mengecek sebenarnya ini terjadi apa di rumahnya Mbah Bejo ini. Singkat cerita, teman Mbah Bejo ini sudah nyampe di rumah dan betapa terkejutnya teman Mbah Bejo ini melihat kondisi tempat pembuatan tempe Mbah Bejo. Pak Anto ini merasa ada sesuatu yang menarik di sumur Mbah Bejo ini. Tanpa pikir panjang, Pak Anto ini langsung mengecek sumurnya Mbah Bejo ini. Betapa terkejutnya Pak Anto ketika Pak Anto melihat ke dalam sumur. Banyak sekali demit-demit kiriman dari orang-orang untuk Mbah Bejo ini berhenti memproduksi tempe. Melihat banyak sekali demit yang berada di dalam sumur, Pak Anto ini langsung mendoakan agar demit-demit ini pergi dari sumur tersebut. Singkat cerita, keesok harinya Pak Anto mengajak Mbah Bejo ke pasar. Di pasar, Mbah Bejo ini ditutup matanya agar Mbah Bejo bisa melihat apa saja yang ada di pasar tersebut. Ketika Mbah Bejo berusaha membuka matanya, betapa terkejutnya Mbah Bejo melihat banyak sekali makhluk-makhluk penglaris yang ada di situ. Ketika Mbah Bejo menuju lapaknya, Mbah Bejo ini melihat sosok wanita yang dilihatnya 2 hari yang lalu. Memakai baju hitam, semua yang serba hitam-hitam. Pak Anto langsung mengusir makhluk tersebut agar tidak kembali lagi ke lapak Mbah Bejo ini. Pak Anto mengajak Mbah Bejo ini ke salah satu lapak yang ditunggu oleh ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut ternyata menjual berbagai makhluk penglaris yang digunakan para pedagang di pasar tersebut untuk menglarisi dagangannya. Pak Anto menghampiri ibu-ibu tersebut. Pak Anto bilang, "Bu, mbok yo wis lek bakulan. Bakulan apa iki? Bakulan ora apik kok didol." Sontak ibu-ibu tersebut merasa tersinggung atas perkataan Pak Anto. Singkat cerita, ibu tua tersebut mencabut semua makhluk penglaris yang sudah ditanam di berbagai lapak di pasar tersebut. Ibu-ibu tersebut memberikan saran kepada Pak Anto dan Mbah Bejo agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga ketika mempunyai usaha tempe, air untuk membersihkan tempenya itu selalu ditutup dan tidak lupa untuk selalu bersolawat agar terhindar dari makhluk-makhluk kiriman.
Baiklah, itu tadi cerita tentang santet Banyupati yang dialami oleh Mbah Bejo. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Untung Direkam, dan tunggu video-video terbaru dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.